bagaimana agar Al-Quran ini menjadi teman kita, pembela kita? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Mangkar Al-Qur'ana kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi cahaya di hari kemudian nanti. Dalam hadis yang panjang, ta'allamul Qur'ana innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati ahwaja ma yakunu ilaih. Pelajari Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepadamu seperti orang yang sangat butuh kepadamu. Nanti di padang mahsyar ada yang cari ki, ada orang yang cari ki. Mana Pak Muhammad, Pak Abdul? Ada orang cari ki, cari sekali ki. Wa yaqdimu ala sadihi bi ahsani suratin. Maka dia datang kepada pemiliknya, pembacanya, pencintanya dengan bentuk yang paling tampan, paling indah. Ya, dia berbentuk wujudnya seperti manusia. Dia datang mencari orang-orang yang cinta membaca Al-Quran siang dan malam. Fa yaqulu man anta, berkata orang itu, siapa kamu? Dia berkata, anal ladzi kunta tuhibbuhu wa tukrimuhu wa kunta tasharu lailaka bi. Akulah yang engkau cintai, yang engkau muliakan ketika hidup di dunia. Engkau begadang malam sampai mulai maghrib mengaji, habis sholat isya mengaji, sholat tahajud bangun mengaji lagi, habis sholat subuh mengaji lagi. Engkau begadang malam hanya untuk membacaku. Dia datang dan dia tidak kenal. Maka berkata orang itu, la'allakal Qur'an, apakah engkau Al-Quran? Dia berkata, iya, sayalah Al-Quran yang datang membela. Fayu'tal mulku biyaminihi wal khuldu bishimalihi wa yuda'u tajul mulki ala ra'sihi wa yulbasu walidahu al-muslimani kullatani. Maka dimasukkanlah dia ke dalam surga dan kekal abadi. Diberikan pula dia mahkota, diberikan perhiasan surga. Siapa yang kasih? Ini tadi, dengan berkahnya dia datang menghadap ke pengadilan Allah bersama Al-Quran yang sudah berwujud dari amalnya tadi. Dan bukan hanya dia, orang tuanya juga diberikan mahkota. Maka berkata orang tuanya, min aina lana hadza? Kami dapat penghargaan, dapat mahkota ini dari mana? Walam tablughu a'maluna. Bukankah amal kami biasa-biasa? Amal kami tidak capai sehingga kami harus dikasih penghargaan dengan mahkota seperti ini. Apa katanya? Fayuqalu lahuma bi fadli waladikuma bi qiraatil qur'ani u'titu ma bizalika. Karena berkahnya anakmu yang rajin mengaji, maka kamu juga dapat penghargaan seperti ini. Maka betapa bahagianya orang seperti ini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kemudian menjadi pembela, penolong bagi pembacanya. Dalam surah Al-Furqan, Allah menjelaskan bagaimana keluhan Rasul. Dia diutus dengan membawa Al-Quran agar menjadi pegangan dan pedoman hidup. Tetapi semakin hari semakin banyak umat Islam, tetapi semakin sedikit orang yang mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Semakin banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi semakin sedikit orang yang mempraktekkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata utusan Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Mereka menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Bagaimana maksud daripada Al-Quran ditinggalkan dan diabaikan? Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan, man qara al-Quran man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarahu. Siapa yang tidak
berusaha mempelajari Al-Quran. Dia Islam sejak lahir, kemudian tidak tahu sama sekali membaca Al-Quran, maka dia sudah mengabaikan Al-Quran. Kemudian beliau berkata lagi, wa man qara'a al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Siapa yang sudah pintar membaca Al-Quran tetapi tidak berupaya memahami maknanya Al-Quran, sekedar membaca saja, dia juga dianggap faqad hajarahu, karena tujuannya membaca agar kita mengerti dan memahami apa maknanya. Wa man qara'al Qur'ana wa yatadabbar ma'anihi wa lam ya'ban bima fihi faqad hajarahu. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang sudah pintar membaca Al-Quran, dia berupaya mengkaji makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, tetapi tidak mengamalkannya, maka dia masih tergolong kategori mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran.